Halo semuanya, oke. Kali ini aku mau reading love life-nya fire sign ya, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, oke. Ini pembacaannya timeless ya, bisa berlaku kapan aja kamu nonton video ini. Dan energinya general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja mungkin yang cocok, dan bisa kebolak-balik ya, vice versa. Kalau mau pembacaan tarot energi pribadi buat keperluan pribadi, lebih baik personal reading aja. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini ya, kayak gitu. Oke. So kita bakalan klarifikasi bagaimana percintaan Aries, Leo, Sagittarius ya. Aku bikin posisi kiri dan kanan, jadi kamu sesuaikan aja. Kamu ada posisi di kiri atau di kanan. Jadi yang di kiri bisa kamu atau orang yang kamu fokuskan. Yang di kanan bisa juga kamu atau dia yang kamu fokuskan ya. Oke, kita lihat yang di kiri dulu. Oke. Di kiri ada the lovers. Okay, the moon, three of kalikas, ace of kalikas, temperance, okay, two of kalikas, yeah. Sekarang aku shuffle untuk orang yang di kanan. Oke. Ada five of kalikas. Ya, lalu ada strength. King of swords. Knight of swords, page of kalikas, three of wands. Oke. Ya, kita lihat energi zodiaknya dulu ya. Di sini kalau aku lihat ya, energi yang kuat itu mungkin kalian dealing dengan sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi yang kuat adalah Sagittarius sama Leo. Di sini ada juga energi dominan dari Gemini, Pisces, itu kuat. Dan yang tambahan lain ya Cancer ya, Scorpio, terus Aquarius, Libra, sama Aries gitu. Oke, untuk yang di kiri dulu. Aku ngerasa orang yang di kiri ini hubungannya nggak jelas ya sama orang yang di kanan. Ini memang mungkin hubungan yang cinta segitiga, atau ini hubungan dirahasiakan, tanpa status juga bisa, atau hubungan ini memang nggak jelas gitu arahnya kemana. Kelihatan banget cinta segitiganya ya. Aku ngerasa yang di kiri ini lagi benar-benar berusaha menenangkan diri, berusaha healing setelah berkonflik sama orang yang di kanan ya. Ini orang yang di kiri udah berjuang atau memberikan yang terbaik banget buat orang yang di kanan. Tapi yang di kiri ini ngerasa ada yang gak balance gitu ya. Karena ketika dia berjuang mati-matian, orang yang di kanan cuek begitu. Cuek banget. Jadi sekarang yang di kiri ini lebih fokus ke dirinya sendiri atau fokus ke orang lain
yang menjadi pasangannya mungkin, ya kan? Karena ini cinta segitiga gitu. Jadi ini kerasa sulit banget karena beberapa dari kalian memang ngerasain koneksi twin flame atau soulmate gitu ya, sangat terkoneksi satu sama lain, sering banget terkoneksi gitu. Terus aku ngerasa yang di kiri berusaha healing, berusaha untuk menyembuhkan diri, kayak susah banget gitu ya. Tetap aja yang di kiri ini selalu sayang banget sama orang yang di kanan, kayak gitu. Bahkan yang di kiri ini udah nggak terlalu mempedulikan orang lain, hanya fokus sama orang yang di kanan ini gitu. Ngerasa sesuatu yang kuat banget, ada ikatan batin yang kuat banget sama orang yang di kanan. Jadi kayak lumayan bucin ya yang di kiri ya kak. Ini kayak perasaan yang susah banget dilepas, bener-bener soulmate connection atau twin flame connection. Bisa juga memang dua-dua koneksi ini kalian alami satu sama lain, ada koneksi twin flame-nya, soulmate-nya. Jadi benar-benar membara, berapi-api, terus kayak ngebet banget gitu pengen bersama. Jadi kalau lagi berkonflik, lagi terpisah, orang yang di kiri ini kayak tersiksa gitu, nggak bisa jauh, nggak bisa kita kayak gini gitu ya. Jadi ada kesannya orang yang di kiri ini seperti nggak sabaran, pengen membereskan hubungan ini. Cuma lambat laun makin kesini energinya yang di kiri ini mulai pelan-pelan mengikhlaskan, mulai pelan-pelan melepaskan, meskipun masih sulit melepaskan cinta dia sama orang yang di kanan gitu. Terus yang di kanan ini ya kayak ada rasa penyesalan, mungkin ada pembicaraan, kata-kata atau sesuatu yang dari orang di kiri membuat dia kayak jelek gitu, kayak wow, omongan lo tuh benar. Wow, apa yang lo lakuin itu ternyata nge-trigger gue banget gitu. Jadi yang di kanan itu kayak menyesal, ternyata memang dia pernah nyakitin orang yang di kiri. Terus dia kayak ngerasa bersalah banget gitu, kok gue bisa ya nyakitin lo sampai lo sedih banget gitu. Dia tahu kok kalau orang yang di kiri ini sedih banget dengan rasa sakit yang dia berikan, terutama setelah ada pembicaraan ya. Atau ada juga yang mungkin orang yang di kiri ini ngomong secara langsung sama orang di kanan, atau orang yang di kiri ini ngupload sesuatu di media sosial, terus yang di kanan kayak ke-trigger gitu dengan kata-kata yang dibilang oleh orang yang di kiri. Dia ngerasa kayak tersadar kalau dia itu juga punya banyak kesalahan selama ini. Dia kayak sadar banget ya, oh ternyata gue juga ada egoisnya selama ini. Gue gak nyangka udah bikin lo sampai sesakit itu. Nah itu yang dirasain orang yang di kanan. Jadi yang sebelumnya orang di kanan ini cuek, egois, gengsi, sekarang malah kebalik energinya. Dulu yang bucin adalah orang yang di kiri, sekarang yang bucin itu orang yang di kanan. Nah, jadi energi spiritualnya kuat banget ya. Ketika dulu orang yang di kiri agresif, orang yang di kanan gengsian, menjauh. Nah, ketika orang yang di kiri seperti mau melepas, orang yang di kanan kayak mau mengejar. Gitu ya, tarik menarik aja, begitu-begitu aja ya. Wah. Jadi orang yang di kanan itu sekarang ngerasa kecarian sama orang yang di kiri. Terus orang yang di kanan itu kayak kepoin orang yang di kiri banget. Ini stalking banget orangnya. Orang yang di kanan ini sering stalking orang yang di kiri. Tapi aku ngerasa orang yang di kiri ini ada yang memang pasif ya.
udah kayak males ngupdate di medsos, jadi yang di kanan ini kayak kecarian. Akhirnya yang di kanan ini bertingkah kayak cari perhatian, sering-sering upload story lah, upload sesuatu di medsos untuk mancing orang yang di kiri gitu. Nah, ya begitulah sensasinya buat nyari perhatian orang yang di kiri. Terus ternyata orang yang di kiri nggak ngasih respon yang gimana-gimana gitu ya. Bahkan ada yang ngelihat story orang yang di kanan juga diatur privasinya ya, terutama di WhatsApp kan bisa kita atur privasinya supaya nggak ketahuan ngelihat story orang ya kan. Nah orang yang di kanan kayak kikuk banget gitu, kayak kok lo nggak ngeliat story gue sih, kok lo nggak ada nge-like apa-apa gitu ya. Ini beneran pasif nih yang di kiri, lebih banyak fokus untuk healing orang yang di kiri gitu. Sedangkan orang di kanan ini kayak gelisah banget gitu. Dia baru menyadari kalau ini perasaan sebenarnya kuat banget ya. Jadi kalau hubungan ini nggak jelas, hubungan ini tanpa status atau dirahasiakan, ini orang yang di kanan ini sudah mulai tersadar kalau hubungan ini tuh sebenarnya perlu diseriusin. Bahkan yang di kanan ini udah kayak merenung, sudah mulai berpikir, menimbang-nimbang, dan menunggu orang yang di kiri. Maksudnya gini, dia berharap hubungan ini bisa pulih kembali, tapi dia pasif. Dia kayak dia mau action tapi dalam diam ya, dengan stalking itulah, dengan mancing-mancing upload di media sosial. Nah dia kayak gitu, tapi tetap aja di dunia nyata dia tetap kayak nunjukin gengsinya, makanya dia pasif lagi. Jadi yang di kanan ini lebih kayak menunggu orang yang di kiri supaya datang menghampiri dia. Ya gengsi parah lah. Gengsi gede-gedean ya. Tapi apa ya, dalam diamnya ini yang di kanan ini tetap loh memperhatikan orang yang di kiri dari jauh, tetap kepoin, tetap memantau dari jauh, tapi nggak action yang nyata sih sebenarnya. Apa terlalu gengsi banget sih kayaknya ya yang di kanan, masih mikir gitu strategi apa yang cocok supaya harga dirinya nggak jatuh. Kayak gitulah. Oke, tambahannya nih, door to fellow ya. Aku ngerasa hubungan ini, koneksi ini membangun jiwa orang yang di kiri menjadi jiwa yang lebih spiritual, dan dia belajar untuk membangun dirinya menjadi orang yang lebih berkualitas. Jadi sesakit apapun hubungan ini, orang yang di kiri ini nanti bakalan healing, benar-benar kayak udah menjadi jiwa yang baru nantinya, yang lebih berkualitas lagi. Nah, ini ada kartu The Thinking Man. Jadi yang di kiri ini sebenarnya masih sering memikirkan orang yang di kanan. Jadi nggak sepenuhnya diam, nggak sepenuhnya pasif banget. Karena meskipun kita terlihat tidak berbuat apa-apa, rasa cinta itu kan masih ada. So yang di kiri ini masih memikirkan orang yang di kanan, sering banget mikirin gitu. Bahkan dia tuh yang di kiri ini terkadang mau overthinking juga ya, makanya healingnya ini lambat banget ya. Yang di kiri ini berusaha gue harus healing, nah tapi sampai sekarang belum belum sembuh juga karena masih overthinking, masih kayak apa ya, pusing gitu ngadepin tingkahnya orang di kanan. Kadang orang yang di kanan ini triki-triki lah, upload sesuatu di media sosial yang bikin orang yang di kiri ini pusing gitu, kayak lo tuh apaan sih, kalau mau baikan ya baikan, gak usah cari sensasi di medsos. Ya gitulah. Makanya yang di kiri ini belum benar-benar healing, masih sering overthinking.
gitu. Ih. Oke. Angel of Balance ya. Balance, keseimbangan, kestabilan. Hukum tabur tuai. Beberapa tentang karma. Ya. Jadi siapapun yang ngerasa di posisi sebelah kanan, cobalah koreksi diri. Jangan terlalu egois, jangan terlalu nyakitin. Untuk orang yang di kanan ya, coba koreksi diri. Kamu bisa merasa menyesal, menyakiti orang yang di kiri itu kan karena kamu udah menerima karmanya kamu. Jadi kalian yang ngerasain posisi di kanan, kalian itu sedang ada dalam siklus karma sebenarnya. Kalau kalian pernah menyakiti orang yang di kiri, suatu saat kalian bakalan tersakiti gitu. Dan aku ngerasa kalian pun merasa menyesal karena hidup kalian itu gak bahagia sekarang. Dan kalian teringat sama orang yang di kiri, kayak pengen minta maaf kan gitu. Jadi yang di kanan ini benar-benar menerima karma ya. Karma yang dia tanam selama ini adalah karma buruk, yang dia terima yang buruk juga. Kalau dia sering memperlakukan buruk orang yang di kiri ya, yang di kanan ini menuai karmanya gitu. So, untuk orang yang di kanan ya, kalau tidak mau berputar-putar terus dalam siklus karma, cobalah keluar dari siklus karma itu. Lakukan sesuatu, perbaiki ini semua. Jangan gengsi lagi, egois lagi, hanya bisa stalking, hanya bisa kepo. Harus lakuin sesuatu supaya nggak gini-gini terus hubungannya berputar-putar di siklus karma. Karena apapun spiritual connection itu, di situ ada hukum balance ya, tentang kestabilan. Siapa yang menanam baik ya dapat yang baik, siapa menanam yang buruk ya dapat hal yang buruk gitu. Jadi teruntuk kamu yang ada di kanan, jika kamu punya kesalahan, kamu selama ini egois, kamu harus bertindak, kamu harus keluar dari siklus yang begitu-begitu saja, supaya karma kamu jangan bertambah-tambah lagi ya. Kamu harus lakukan sesuatu, memperbaiki hubungan ini. Jangan pasif lagi, dan cobalah kalau memang punya kesalahan minta maaf, pulihkan ini semua, setidaknya bereskan hubungan ini baik-baik supaya jangan menyisakan karma lagi ya. Nih ada kartu appreciation ya. Ini orang yang di kanan ini harga dirinya tinggi banget ya, pengennya dihargai terus. Gengsinya tinggi banget, tapi nggak mau menghargai orang yang di kiri. Kan nggak balance, maunya dihargai terus tapi nggak menghargai orang yang di kiri. Itulah orang yang di kanan. Jadi perlulah koreksi diri ya, introspeksi diri. Kenapa orang yang di kiri ini tiba-tiba ngediamin kamu yang di kanan? Kenapa orang yang di kiri ini sekarang lebih kayak pasif, diam, membisu? Ya, karena dia yang di kiri ini juga nunggu itikat baik orang yang di kanan untuk pulihkan lagi hubungan ini gitu. Jadi jangan bawa ego lagi ya yang di kanan. Coba hargai cinta ini. Untuk kamu yang di kanan, kalau kamu ngerasa orang yang di kiri adalah cinta sejati kamu, yang sudah banyak berbuat baik untuk kamu, ya kamu harus seimbangkan itu dengan kebaikan juga. Jadi jangan pengen dihargai terus, diprioritaskan terus, sedangkan kamu nggak ngebalance itu sama orang yang di kiri. Jadi ya harus ada perubahan. Orang yang di kanan harus ngelakuin sesuatu untuk memperbaiki ini semua ya.
Aku rasa ini aja buat fire sign Aries, Leo, Sagittarius love life-nya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.